Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. La haula wa la quwata illa billah. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Romaji SPDI, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, dengan NIM 062408255595. Pada hari ini, Jumat, tanggal 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Negeri 4 Babat, Lamongan. Kelas 8 dengan materi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Iya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, maka alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran yang akan kita lakukan pada pagi hari ini itu diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon untuk ketua kelas memimpin berdoa, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya anak-anak, dalam rangka memupuk nasionalisme dan cinta kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan yang bertugas dan yang lain silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia
kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseri, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, aku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Silakan kembali. Yang lain bisa duduk kembali. Anak-anak, sebelumnya saya akan cek kehadiran kalian semuanya. Ya, mungkin ada yang tidak masuk. Yang pertama, Alvina Putri Pratama. Ada? Ya. Anas. Ya. Arya. Dika. Ya. Dirga. Ya. Vika. Nggak masuk, kenapa? Sakit. Vino. Ya. Guntur. Sakit juga. Rizky Aditya. Ya. Sauki. Ya. M. Evan. Maisha. Hadir. Raffi Aprilian. Muhammad Fikris. Ya. Nashwa. Nur Khairatus. Ya. M. Cakra. Regina. Ya. Salma. Sinar. Ya. Yang terakhir Syifa. Ya. Ada yang belum dipanggil? Sudah semuanya. Anak-anak yang hari ini tidak masuk karena sakit, kita doakan semoga cepat diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kembali bersama kita untuk belajar, ya, mendapatkan ilmu untuk bekal dunia dan akhirat. Coba anak-anak diperhatikan semuanya. Kemarin, ya, kita sudah belajar tentang Al-Quran menginspirasi kita untuk menjaga alam dan melestarikan lingkungan. Jadi anak-anak, ya, Allah Subhanahu wa taala itu, ya, menciptakan kita itu menjadi seorang khalifah, pemimpin, ya. Lah, pemimpin itu kemudian ditugaskan untuk mengatur alam dan melestarikan lingkungan. Lah, agar kemudian kita bisa melestarikan alam dengan baik, ya, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala itu memberi pedoman kepada kita. Lah, pedoman kita sebagai umat Islam untuk menjaga lingkungan ini apa? Apa? Al-Quran. Al-Quran itu merupakan kitabnya umat Islam. Al-Quran itu adalah kitabnya umat Islam. Hari ini pembelajaran yang akan kita lakukan, ya, materinya adalah akan terkait dengan pembelajaran sebelumnya. Apa itu? Beriman kepada siapa?
beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi materi kita apa? Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba Pak Guru tanya sekarang, ya, kalau kemudian ada perempatan jalan, ya, terus kemudian kendaraannya padat, ya, jadi ada apa? Perempatan jalan, kemudian kendaraannya padat, terus kemudian nggak ada yang ngatur, nggak ada pedomannya, nggak ada lampu merahnya. Kira-kira yang terjadi apa? Apa? Tabrakan. Semrawut enggak? Ya. Semrawut. Ya, terus apa lagi kira-kira yang terjadi? Hah? Kemacetan. Kenapa kira-kira kok bisa terjadi kecelakaan, bisa terjadi kemacetan, bisa jadi kesemrawutan? Kira-kira kenapa? Ayo. Karena tidak ada yang mengatur, karena tidak ada lampu merahnya. Ya, karena tidak ada lampu merahnya, sehingga ya terjadi kesemrawutan, terjadi kecelakaan. Maka ya begitu pula dengan kita, ketika kita diciptakan oleh Allah, ya, untuk menjadi seorang khalifah, maka Allah memberikan pedoman, dan pedoman itu berupa apa, anak-anak? Berupa Al-Quran. Dan Al-Quran itu merupakan kitab sucinya umat Islam. Oke, sebelum kita belajar lebih lanjut, ya, Pak Guru ingin menyampaikan, ya, tujuan pembelajaran kita pada materi tentang meyakini atau beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuan kita atau tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah dengan menggunakan model problem based learning. Tujuan pembelajaran kita pagi hari ini adalah: 1. Peserta didik mampu menjelaskan konsep iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul penerimanya dengan tepat. Yang ketiga, menguraikan isi pokok dan fungsi kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan manusia. Yang keempat, menjelaskan perbedaan antara kitab dan suhuf. Yang kelima, mengaplikasikan isi dan kandungan Al-Quran sebagai kitab umat Islam. Jadi ini adalah merupakan tujuan pembelajaran dari materi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke anak-anak, ya, Pak Guru ingin tahu kemampuan awal kalian dulu, ya, melalui tes diagnosis atau tes untuk mengetahui kemampuan awal kalian terhadap materi yang akan kita pelajari. Jadi ini nanti silakan dikerjakan sendiri-sendiri, ya, terus kemudian dikumpulkan, ya, perwakilan ke depan, ya, untuk mengumpulkan tugas ini. Oke, siap? Siap. Coba ini, ya, nah, ya, ini sudah.
Sudah? Ya. Ya. Dikerjakan sendiri, ya. Tidak usah tolak-toleh, nggak usah bertanya ke temannya, karena ini dalam rangka mengukur kemampuan awal kalian terhadap materi yang akan kita pelajari. Dikeluarkan dulu pulpennya, ya, dikerjakan dengan baik, ya. Setelah itu dikumpulkan, ya, jadi satu ke depan, ya. Sudah di bawah sini, bawah sini, dikumpulkan sini. Iya, terima kasih ya. Dibawa ke depan yang sudah. Kita akan melihat satu tayangan. Nah, setelah video ini kalian lihat, setelah itu nanti kita akan melakukan diskusi. Nah, ya, didiskusikan bersama kelompoknya, ya, sesuai dengan tempat duduknya saja, ya, biar kita tidak merubah kembali tempat duduk kita. Jadi ini kelompok 1, ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Saya ulangi lagi ya. Kelompok berapa ini? 1. Itu kelompok berapa? 2. Ini kelompok berapa? 3. Ini kelompok berapa? 4. Jadi Pak Guru nanti akan menayangkan satu video. Kalian coba lihat bersama, ya. Setelah itu nanti, ya, kalian berdiskusi bersama teman kelompok kalian, ya. Jangan lupa nama kelompoknya ditulis, anggotanya juga ditulis. Nah, setelah itu nanti silakan dipresentasikan hasil diskusi kalian ke depan. Siap? Siap? Siap nggak? Oke. Coba sebelum kita melakukan diskusi, coba kita ice breaking dulu. Tepuk 1, 1, 1, 2, 2. Semangat lagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Gila. Tepuk semangat. 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 Tepuk tangan buat kita semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk ya? Iya, Syamil, ada apa? Bro, di lapangan bermain ada masalah kiri. Kita sana yuk, Bro. Oh iya, bukunya bagus-bagus nih, Kak. Karena kata dia yang sudah sana, koleksi bukunya banyak dan bagus-bagus. Di sana juga ada kakak-kakak yang akan membimbing kita kalau ada kondisi buku yang kita baca, Bro. Bagaimana? Mau tidak? Wah, asik dong. Boleh deh, tapi udah dulu ya ke ibu. Oke deh, nanti aku tunggu di lapangan ya, Dok. Hei, Dok, aku di sini. Mana perusahaan kliniknya? Lihat, sudah pakai duduk nih. Ayo dong, kita ke sana. Aku sudah tidak sabar lagi membaca buku-bukunya. Ayo, Bapak juga.
Benar kan dong, bukunya bagus-bagus. Iya, Dodo mau baca buku olahraga biar Dodo jadi lebih berani. Oh, kitab-kitab Allah yang diturunkan ke bumi. Oh, Duh. Lalu kitab yang ketiga adalah kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat sekaligus kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu sekarang kitab yang lainnya di mana, Kak? Iya, Dodo tahunya kitab Al-Quran saja. Kitab Taurat, Zabur, dan Injil sudah tidak ada karena ketiga kitab tersebut terbatas penggunaannya. Maksudnya apa, Kak? Aku tidak mengerti. Begini, ketiga kitab tersebut hanya milik umat tertentu, tempat tertentu, dan digunakan pada jangka waktu tertentu. Seperti Taurat yang hanya digunakan oleh Bani Israel di zaman Nabi Musa dan sudah tidak berlaku sejak kitab Zabur. Begitu juga dengan kitab Zabur dan kitab Injil. Namun hal itu berbeda dengan Al-Quran. Kitab Allah yang terakhir ini merupakan kitab penyempurna yang memuat ringkasan ketuhanan yang ada pada kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran juga merupakan penguatan atas kebenaran yang pernah disampaikan oleh kitab-kitab sebelumnya. Dan istimewanya lagi, Al-Quran itu berlaku untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia dan berlaku juga untuk sepanjang masa. Ibarat sebuah bangunan rumah yang disempurna bentuknya, maka masih perlu tahap penyempurnaan. Sehingga pada akhirnya bentuk rumah tersebut sempurna dan bisa berdiri dengan kokoh. Selain itu, juga bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan. Oh, begitu ya, Kak. Lalu kita sebagai negeri dan tidak selain Al-Quran. Kita juga harus percaya bahwa Allah memberikan ketiga kitab sebelum Al-Quran. Dan apapun yang disampaikan pada masing-masing kitab tersebut, semuanya itu merupakan kebenaran. Tapi yang perlu kita ingat, ketiganya itu sudah tidak berlaku lagi. Dan sekarang yang kita pakai sebagai pedoman hidup adalah Al-Quran Al-Karim. Bagaimana? Apa kalian sudah mengerti? Tuh, paham dong. Iya, alhamdulillah kamu sudah mengerti, Kak. Dodo juga mengerti. Alhamdulillah kalau ternyata kalian sudah mengerti. Sekarang tugas kalian adalah belajar untuk mengajarkan Al-Quran. Kakak mau tanya, kalian sudah pintar belum mengajinya? Bagaimana Dodo? Jangan salah. Begini-begini Dodo pintar membaca Al-Quran, Kak. Iya, Kak. Setiap sore kami mengaji di masjid dekat rumah kami. Oh, itu bagus. Sorenya jam berapa? Setelah sholat asar. Jadi kami sholat berjamaah di masjid. Lalu setelah itu baru belajar Al-Quran, Kak. Sekarang kan sudah waktunya asar. Lihat di jam berapa? Selamat sore kan? Astagfirullahaladzim, kami harus mulai, Kak. Terima kasih banyak ya, Kak, sudah menjelaskan pada kami. Sama-sama. Oke anak-anak, selanjutnya setelah kalian tadi melihat video ya, setelah kalian tadi melihat video tentang materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, coba Pak Guru minta kalian berdiskusi ya bersama teman-teman kelompoknya. Nah, setelah nanti berdiskusi tentang video yang kalian lihat tadi ya, maka kemudian nanti kalian akan mempresentasikan ya, semuanya nanti berdiri ya, kemudian satu yang membacakan ya, yang lain diam berada di samping kanan kirinya. Siap? Siap. Coba sekali lagi kita ice breaking dulu. Tepuk 1 2 tepuk semangat. Semangat. Oke. Saya minta semuanya aktif ya. Jadi saya minta semuanya aktif untuk berdiskusi bersama teman satu kelompoknya.
Nah, ini ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bani Israel atau Yahudi. Dan kita Injil penerimanya anak Isa alaihissalam dan bahasa Suryani dan penerimanya adalah Bani Israel atau Yahudi. Terakhir adalah kitab Al-Quran waktu penerimanya adalah Nabi Muhammad SAW dengan bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab dan sekian dari presentasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa. Kasih tepuk buat kelompok berapa? Kelompok 3. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu artinya adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul sebagai pedoman hidup bagi umat manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Baik anak-anak, yang terakhir kita akan melaksanakan tes formatif sebagai evaluasi pembelajaran yang kita laksanakan pagi hari ini. Coba diperhatikan, dari pembelajaran yang kita lakukan hari ini, kita coba melakukan refleksi. Kira-kira pembelajaran hari ini yang menyenangkan untuk kalian apa? Melihat video. Terus apa lagi? Presentasi. Apa lagi? Diskusi. Ya, jadi sebagai akhir, mari kita tutup ya pertemuan kita atau pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.